Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani, atamasya ilal bahdat wala tansa ihmilu arribat iza kuntum umat Muhammad ajibu salami bin nasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki zil malakut wal jabbaru zil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata ihtibaran 'alal imani was subut. Shalli wa sallim ala sayyidil wujud nabiyyuna wa habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dewan juri serta teman-teman yang saya banggakan. Pada bulan Rajab tahun ke-10 dari masa kenabian terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah SAW bersedih. Diawali dengan meninggalnya paman Rasul yaitu Abu Talib. Yang mana Abu Talib ini adalah menjadi tameng, menjadi perisai dari kejahatan-kejahatan para pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian pada tahun yang sama, pada bulan Ramadan, pada bulan suci Ramadan ini, Sayyidul Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Disinilah bertambah kesedihan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak bersedih? Barusan terjadi setelah meninggal pamannya, belum hilang kesedihan tersebut, sudah meninggal pula istri tercinta yang selama 1/4 abad menemani dakwah Rasulullah SAW, yang rela menghabiskan harta-hartanya demi dakwah Rasulullah SAW. Terasa sekali oleh kita bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai. Jangankan kehilangan orang yang sangat penting dalam kehidupan kita, baru kehilangan pacar saja sudah gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur, gak bersih mandi. Lebay lah ya. Kemudian teman-teman, pada tahun yang sama juga, pada tahun ke-10 pada masa kenabian, setelah peristiwa meninggalnya paman Rasulullah SAW, masyarakat kafir Quraisy semakin merajalela, semakin terang-terangan menyakiti Rasulullah SAW karena tidak ada yang melindungi beliau. Kemudian Rasul pergi ke kota Taif dengan harapan bisa berlindung di sana, dengan harapan semoga masyarakat di sana menerima dakwah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya apa? Realita tak seindah ekspektasi, teman-teman. Malah Rasulullah SAW di sana semakin disakiti, semakin dicaci, semakin dimaki. Disinilah sudah lengkap apa namanya itu, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka pada tahun ke-10 ini, pada dari masa kenabian disebut dengan tahun kesedihan, Amul Wazni. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Dari kejadian peristiwa tersebut, Allah menghendaki suatu peristiwa yang mana peristiwa itu menguatkan keimanan Rasulullah SAW, yaitu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana menurut Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Mansur Furi, Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab tahun ke-10 dari masa kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam kitab Khulasatun Nurul Yakin dijelaskan definisi Isra dan Mi'raj adalah Al-I'sra huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra adalah perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raj huwa su'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alimil alwiyyi wa fihi furudatis shalawatil khams. Dan Mi'raj adalah
naiknya Rasulullah SAW ke alam yang sangat tinggi, dan di sanalah diwajibkan sholat 5 waktu. Inilah sejarah Isra wal Mi'raj yang bukan cerita, juga bukan dongeng, apalagi seperti sinetron yang dibuat oleh sutradara, tapi inilah kisah nyata yang mengandung banyak makna di dalamnya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Pada waktu itu Rasul sedang berada di dekat Ka'bah. Kemudian datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW, lalu dikeluarkan hatinya dalam sebuah riwayat. Lalu hati Rasulullah dibersihkan. Hati yang bersih itu dibersihkan, bukan hati yang kotor. Tapi ada orang mengatakan hati kotor, itu hati Rasulullah tidak kotor ya teman-teman. Nah, hati yang bersih itu dibersihkan, kemudian diisi dengan hikmah dan diisi dengan keimanan. Seketika itu juga datang hewan yang bernama buruk, yang dalam sebuah riwayat juga dijelaskan hewan ini, ada yang menjelaskan cepat bagaikan kilat, cepat bagaikan cahaya, tapi intinya yang tidak bisa dikalahkan oleh cepatnya mobil F1, yang tidak bisa dikalahkan oleh melesetnya pesawat jet, yang terutama tidak bisa dikalahkan oleh roketnya orang astronomi. Kemudian Rasulullah SAW menaiki buruk dan sampai di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa di Palestina, di kota Yerusalem, yang mana kota Yerusalem ini yang sekarang diklaim oleh orang-orang Israel laknatullah itu milik mereka. Semoga kita doakan, semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Amin ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengikat buruk di depan pintu masjid, dan Rasul masuk ke dalam masjid sholat 2 rakaat sebanyak 2 kali. Yang mana rakaat pertama Rasul sholat sendirian, dan rakaat kedua Rasul menjadi imam para nabi-nabi terdahulu. Setelah sholat Rasul merasakan kehausan. Kemudian datang malaikat Jibril membawa 2 buah bejana, yang mana 2 buah bejana ini yang pertama berisi khamr, yang kedua berisi susu. Kemudian Rasul memilih bejana yang berisi susu. Serentak itu juga seketika itu juga Jibril berkata, engkau memilih fitrah wahai Rasulullah. Jikalau engkau memilih bejana yang berisi khamr ya Rasulullah, maka umatmu akan banyak melakukan kesesatan, akan banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Teman-teman, Rasul yang waktu itu memilih bejana yang berisi susu, banyak sekarang orang-orang yang masih banyak melakukan perbuatan sia-sia. Apalagi jikalau Rasul memilih bejana yang berisi khamr, entah apa yang terjadi sekarang. Kemudian Rasul melanjutkan perjalanannya melanjutkan perjalanan Mi'raj, naik ke langit. Pada pintu langit pertama, Rasul yang dijaga oleh malaikat Ismail, lalu malaikat Jibril ini meminta dibukakan pintu. Siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Bersama siapa yang bersama engkau? Jibril menjawab lagi, Rasul bersama Nabi Muhammad SAW. Apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, telah. Kemudian Rasul masuk ke langit pertama. Disinilah Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, dan seterusnya langit ketujuh. Di langit kedua Rasul bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan di langit kelima Rasul bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Rasul bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Rasul naik ke atas lagi, ke bukanlah Baitul Maqdis. Rasul naik ke atas lagi ke Baitul Ma'mur, yang dimana di Baitul Ma'mur ini ada 20.000 malaikat yang selalu zikir kepada Allah SAW. Kemudian terakhir Rasul naik ke Lauh Mahfud, yang mana di Lauh Mahfud ini adalah terjadinya dialog antara Rasulullah SAW, yang dimana diwajibkan salat 50 waktu, yang mana di 50 waktu ini setelah dipertimbangkan, setelah Rasul memohon kepada Allah, maka diwajibkan salat 5 waktu, yang mana salat 5 waktu ini sama saja dengan pahalanya salat 50 waktu. Kemudian Rasul turun ke Makkah dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan selamat. Di dalam buku Sirah Nabawi karya Pak Quraisy Shihab dijelaskan tentang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tentang kejadian peristiwa Isra Mi'raj ini adalah gugur keimanan seorang bila tidak mempercayainya. Semoga kita percaya, karena saya yakin kita dimanapun berada percaya dengan kejadian ini. Semoga Allah memperkuatkan iman kita, mempertetapkan iman kita. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Undur maqala wala tanzur mangqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.